Siapa sangka, seorang pekerja migran sepertiku, yang datang ke negeri orang dengan hanya bermodal doa, akan dinikahi oleh majikanku sendiri, seorang pria Afrika yang selama ini hanya kulayani dengan sepenuh hati. Bukan hanya itu, mahar pernikahanku mencapai angka fantastis, 75 miliar rupiah. Namun, di malam pertama pernikahan kami, aku justru dibuat terdiam, tak percaya akan permintaan tak biasa darinya. Namaku Ayu. Aku lahir di sebuah desa terpencil di dataran sejuta bintang, sebuah tempat yang kalau malam lampunya temaram, dan suara jangkrik lebih keras dari televisi tetangga. Usiaku 25 tahun sekarang, tapi perjalanan hidupku terasa sudah seperti 50 tahun lamanya. Aku anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahku petani serabutan. Ibuku hanya buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Kami tinggal di rumah panggung dari kayu tua, dengan atap seng berkarat yang bocor tiap kali hujan turun. Di balik senyum ibuku, selalu ada letih yang tak pernah ia tunjukkan. Dan ayah hanya bisa tertunduk malu tiap kali anak-anaknya menagih uang sekolah. Aku masih ingat jelas malam itu. Malam saat aku memutuskan untuk merantau jadi pekerja migran ke negeri fajar. Ibu memelukku erat, seperti ingin menahanku agar tak pergi. Tapi air matanya justru membasahi bahuku, sebagai tanda bahwa restunya sudah menyertaiku. Nak, jangan macam-macam di sana ya. Jangan tergoda uang. Jangan tinggalkan salat. Ingat, kita mungkin miskin harta, tapi jangan miskin harga diri. Kalimat itu menancap seperti paku di hatiku. Aku mengangguk dan tersenyum, padahal dadaku penuh gelisah. Hari keberangkatan itu adalah hari pertama aku naik pesawat. Bandara terlihat seperti dunia lain bagiku. Aku duduk di dekat jendela, menatap awan yang terbang perlahan. Dalam hati aku bertanya, apakah hidupku juga akan mengambang seperti ini? Sampai di negeri fajar, aku tak langsung paham bahasa mereka. Aku hanya tahu kata yes dan sorry. Tapi dalam dunia pembantu rumah tangga, yang penting bukan bicara, tapi kerja. Aku dipertemukan dengan majikanku. Seorang pria Afrika, tinggi besar, berkulit gelap. Wajahnya kaku seperti patung. Namanya Tuan Ben. Usianya sekitar 45 tahun. Dari awal dia seperti tidak menyukaiku. Tatapannya tajam, seperti mengukur setiap gerak-gerikku. Aku gemetar waktu pertama kali menyajikan teh di hadapannya. Rumahnya seperti istana. Kamar mandinya lebih besar dari rumah keluargaku di kampung. Tapi anehnya, di rumah sebesar itu, rasanya sangat dingin. Tidak secara suhu, tapi dingin karena tidak ada kehangatan. Hari-hariku diisi dengan membersihkan ruangan besar, menyapu taman yang tak pernah habis, dan menjaga 2 anaknya yang masih kecil. Meski majikanku galak dan jarang bicara, anak-anaknya berbeda. Mereka manja, tapi mulai dekat denganku. Mungkin karena aku selalu tersenyum saat mereka menangis, dan membacakan dongeng dengan gaya Jawa yang membuat mereka tertawa. Aku pernah hampir dimarahi, karena tak sengaja menumpahkan sup di meja makan. Tapi aku langsung meminta maaf, menunduk dan memohon agar tak dikirim pulang. Entah kenapa, Tuan Ben hanya diam. Ia menatapku lama, lalu pergi tanpa berkata apapun. Malam-malam di negeri fajar terasa panjang. Saat semua tidur, aku sering duduk di kamar kecilku, memandangi foto ibu yang kuselipkan di dompet. Aku menangis pelan, takut suara isakku terdengar. Tapi dalam tangisan itu, aku selalu berdoa, "Ya Allah, aku nggak tahu takdirku sampai mana, tapi aku mohon, jangan biarkan aku pulang dengan tangan kosong." Aku tahu posisiku, hanya seorang pembantu, tapi dalam hati, aku berjanji akan tetap jujur, tetap amanah, dan menjaga nama baik keluarga. Karena di negeri orang, satu-satunya pelindungku hanyalah Allah dan hati nurani. Dan aku tidak tahu bahwa kejujuranku yang sederhana itu perlahan sedang membuka jalan menuju sebuah takdir yang bahkan tak pernah berani aku mimpikan. Hari-hariku di rumah majikan terus berjalan. Tak ada yang benar-benar berubah. Aku tetap bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan setiap sudut rumah. Tapi semakin lama aku bekerja di sana, semakin aku sadar, Tuan Ben bukanlah pria biasa.
Ia disiplin luar biasa. Semua harus rapi, teratur, sesuai waktunya. Bahkan cara meletakkan sendok pun ada ukurannya. Tapi ada satu hal yang lebih membuatku resah. Dia nyaris tidak pernah berbicara padaku, kecuali soal pekerjaan. Bahkan ketika aku melakukan semua dengan benar, tak ada ucapan terima kasih. Namun, aku tak pernah berharap pujian. Aku hanya ingin pulang suatu hari nanti dengan kepala tegak. Sampai akhirnya, suatu peristiwa mengubah segalanya. Hari itu, aku sedang menyapu ruang tamu. Di bawah sofa besar, aku menemukan dompet kulit hitam. Saat ku buka, aku terkejut. Isinya bukan hanya uang dalam jumlah besar, tapi juga beberapa dokumen penting, termasuk kartu akses bank dan sertifikat saham. Bisa saja aku ambil 1 atau 2 lembar dolar tanpa ada yang tahu. Tapi aku tahu, itu bukan caraku. Aku langsung menghadap Tuan Ben, menyerahkan dompet itu tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menatapku tajam, mengambil dompetnya, lalu pergi. Tidak ada ucapan terima kasih. Aku sempat merasa kesal, tapi malam itu aku tidur nyenyak. Aku tahu aku telah melakukan yang benar. Esok harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tuan Ben memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan yang selama ini hampir tak pernah kumasuki. Aku ragu-ragu melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi rak buku dan lukisan mahal. Tapi yang paling mencolok adalah tatapan matanya saat menatapku. "Kamu tahu berapa banyak pekerja yang aku pecat karena mencuri?" Tanyanya datar. Aku hanya bisa menunduk. Aku pikir, aku akan diusir. Tapi kamu bahkan tidak menyentuh 1 sen pun dari dompetku. Kenapa? Aku terdiam sejenak. Lalu ku jawab dengan suara pelan. Karena saya bekerja di sini, bukan untuk mengambil yang bukan milik saya. Saya hanya ingin membantu keluarga saya, Pak. Tuan Ben tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama, lalu berkata, "Kamu bisa kembali bekerja." Hari-hari setelah itu terasa sedikit berbeda. Ia mulai menyapaku dengan pelan, kadang mengucapkan terima kasih, kadang bahkan bertanya apakah aku sudah makan. Bagiku, itu sudah seperti kejutan besar. Namun cobaan berikutnya datang lebih berat. Suatu malam, aku sedang menyiapkan makan malam saat anak bungsunya tiba-tiba demam tinggi. Aku yang pertama kali sadar. Aku peluk tubuh kecilnya yang menggigil, lalu tanpa pikir panjang, aku menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit harapan bangsa terdekat, tanpa menunggu izin dari siapapun. Tuan Ben datang belakangan, saat ia melihat anaknya terbaring di ranjang rumah sakit, dan aku duduk di sampingnya. Aku pikir kali ini, aku benar-benar akan dimarahi habis-habisan. Tapi tidak, ia hanya berdiri di ambang pintu, memandangiku, dan menunduk pelan. Aku tahu, ia sedang menahan emosi, tapi bukan marah, melainkan sesuatu yang tak bisa kutafsirkan. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit, ia memanggilku lagi ke ruang kerjanya. "Kamu tidak menunggu perintah, tapi kamu menyelamatkan anakku. Terima kasih." Kalimat itu sederhana, tapi saat keluar dari mulutnya, rasanya seperti gempa di hatiku. Aku mulai menyadari, ada yang berubah. Ia mulai memperhatikanku. Ia menanyakan kabarku. Bahkan suatu hari, saat aku mengembalikan uang belanja yang bersisa tanpa aku tilep 1 koin pun, ia berkata, "Di dunia ini, kejujuran adalah harta paling mahal. Tapi kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu memilikinya sejak hari pertama bekerja di sini." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pujian, tapi juga seperti ujian. Aku tidak tahu bahwa semua sikap jujur dan amanahku selama ini sedang dicatat oleh takdir, dan bahwa sebuah keputusan besar sedang tumbuh di hati seorang pria yang dulu kupikir hanya menganggapku bayangan. Dan aku semakin tidak tahu bahwa hidupku akan berubah total. Hari itu terasa seperti hari-hari biasanya. Aku menyapu taman belakang sambil sesekali menengok anak-anak majikanku yang bermain air. Matahari negeri fajar menyengat, tapi entah kenapa, hatiku terasa sejuk. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja di sini, dan dalam waktu itu, aku perlahan mulai merasa bukan sekadar pembantu rumah tangga. Anak-anak memanggilku Mama Ayu dan Tuan Ben. Entah bagaimana caranya,
mulai sering menatapku dengan cara yang tak lagi dingin. Tapi aku tak pernah menyangka semuanya akan berubah drastis pada malam itu. Seusai makan malam, saat anak-anak sudah tidur, dan aku hendak kembali ke kamar, salah satu pengawal rumah memanggilku. Tuan Ben ingin bicara. Sekarang, di ruang kerjanya. Aku terdiam sejenak. Setiap kali aku dipanggil ke ruang itu, perasaanku selalu campur aduk. Tapi malam itu entah kenapa aku merasa berbeda. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengetuk pelan pintu ruang kerjanya. Suaranya terdengar dari dalam. Masuk. Ruangan itu remang. Hanya ada satu lampu di atas meja. Tuan Ben duduk di balik meja kerjanya, mengenakan jas berwarna gelap. Wajahnya serius, namun matanya tak lagi setajam dulu. Duduklah, ayo, katanya, mempersilahkanku ke kursi di depannya. Aku menurut, menunduk sopan. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutku. Aku hanya menunggu. Lalu ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Aku sudah lama mengamati cara kerjamu. Kamu berbeda dari orang-orang yang pernah bekerja denganku. Kamu tak hanya jujur, kamu membuat rumah ini hidup." Aku menatapnya, masih diam. Lalu ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Aku ingin menikahimu. Ayo." Dunia seakan berhenti berputar. Aku membeku di tempat. Mataku membelalak. Mulutku setengah terbuka. Tak ada suara yang keluar. Aku pikir aku sedang salah dengar. "Maaf, Pak." Suaraku nyaris tak terdengar. "Aku serius," jawabnya tenang. "Aku sudah berpikir lama. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin seorang istri yang bisa membuatku percaya. Dan aku tahu, orang itu adalah kamu." Dadaku seperti ditusuk puluhan jarum. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang tanpa aku tahu kenapa. Antara bingung, takut, dan terharu. Aku seorang pembantu, dilamar oleh pria seperti dia. Aku menggeleng perlahan. "Pak, saya ini cuma pekerja migran. Saya tidak pantas." Tuan Ben berdiri, lalu berjalan ke lemari di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kotak kecil dan meletakkannya di hadapanku. Tangannya membuka perlahan, dan di dalamnya ada sebuah kalung emas murni, bersinar mewah, bertuliskan namaku. "Ini bukan tentang siapa kamu dulu. Ini tentang siapa kamu sekarang di mataku. Dan sebagai mahar, aku telah menyiapkan ini." Ia meletakkan sebuah map dokumen di atas meja. Aku membuka perlahan, dan mataku langsung membelalak. Di sana tertera angka yang membuat tanganku bergetar. 3.500.000.000 naira, setara dengan 75 miliar rupiah. Uang ini akan sepenuhnya atas namamu. Aku tidak ingin kamu merasa rendah. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu layak. Aku langsung menangis. Tubuhku gemetar. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Aku minta waktu. Aku minta izin untuk berdoa, untuk bertanya kepada Allah. Dan Tuan Ben hanya mengangguk. "Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku akan menunggumu." Malam itu aku tidak tidur. Aku sujud panjang, menangis di sajadah kecil di kamarku. Aku tidak tahu apakah ini ujian atau karunia. Tapi dalam tangis itu, aku mendengar suara hatiku yang paling jujur. 3 hari kemudian, aku menghadap lagi ke ruang kerjanya. Dengan mata sembab dan suara yang lirih, aku berkata, "Saya siap. Jika Bapak sungguh-sungguh ingin menikah, saya terima. Karena saya tahu, ini bukan tentang harta. Ini tentang amanah." Dan disitulah, dunia baru dalam hidupku dimulai. Bukan lagi sebagai pekerja migran, tapi sebagai calon istri dari pria, yang dulunya hanya kulayani dalam diam. Kini kulihat dengan mata penuh harapan. Hari itu, akhirnya datang. Langit negeri Fajar tampak berbeda pagi itu, seolah menyambut takdir baru yang akan kubuka. Aku masih belum percaya bahwa hari ini aku, Ayu, gadis kampung dari dataran sejuta bintang yang dulu hanya membawa tas jinjing dan selembar doa dari ibu, akan menikah dengan pria yang dulu hanya kulayani sebagai majikan. Tapi kini, dia memanggilku istri. Pernikahanku tak seperti yang kubayangkan.
Aku pikir akan sederhana. Tapi Tuan Ben, atau suamiku sekarang, menggelar pesta yang membuat media lokal, dan bahkan beberapa media internasional meliput. Nama kami jadi perbincangan. Pekerja migran Indonesia dinikahi jutawan Afrika dengan mahar 75 miliar. Judul itu berseliweran di internet. Gaun pengantin yang kupakai terbuat dari kain khas Afrika dengan sentuhan batik tradisional Indonesia. Hasil rancangan desainer terkenal. Aku sempat merasa kikuk saat mengenakannya. Terlalu mewah untukku yang biasa memakai daster dan sandal jepit. Tapi saat aku melangkah ke pelaminan, aku melihat Tuan Ben menatapku, seperti aku satu-satunya yang ada di dunia ini. Di sana, aku merasa pantas. Upacara berlangsung hikmat. Aku melafalkan ikrar dengan suara bergetar. Tanganku dingin saat cincin disematkan ke jari manisku. Suara hadirin yang bertepuk tangan hanya terdengar seperti gaung jauh di telingaku. Yang paling jelas adalah suara hatiku mengucap syukur berkali-kali tanpa henti. Setelah pesta usai dan para tamu pulang, tibalah malam yang paling membuat jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Malam pertama. Kamar kami sangat besar. Dindingnya dihiasi lukisan marmer. Ranjangnya seperti singgasana. Tapi suasana di dalam hening. Terlalu hening. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk. Jantungku berdetak cepat. Tangan gemetar. Aku takut. Bukan karena Tuan Ben, tapi karena aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya seorang perempuan biasa tanpa pengalaman. Dan ini semua terlalu luar biasa. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Dia masuk, masih dengan jas hitam yang kini mulai dilepas satu persatu. Tapi bukan itu yang mengejutkanku. Yang membuatku benar-benar tak percaya adalah dia datang bukan dengan sikap suami yang siap mengambil hak malam pertamanya. Tapi ia membawa nampan kecil berisi segelas susu hangat dan selembar syal. Aku tahu kamu takut. Dan aku tak ingin malam ini jadi beban. Malam ini, kita hanya akan bicara. Aku terpaku. Tak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ia duduk di sampingku, memberikan segelas susu itu ke tanganku. Lalu dia berkata pelan, "Ayu, aku menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena aku percaya padamu. Dan aku ingin malam pertama ini jadi malam di mana kamu bisa merasa aman." Aku menangis semakin kencang. Aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Aku belum pernah merasa sedih dan bahagia dalam satu tarikan napas. Kami berbicara panjang malam itu. Ia bertanya tentang keluargaku, tentang desa tempat aku tumbuh, tentang mimpiku yang dulu tak berani aku ucapkan. Dan saat aku bercerita, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Tak satu pun kalimatnya membuatku merasa kecil sampai akhirnya aku tertidur dalam pelukannya. Bukan pelukan penuh birahi, tapi pelukan yang hangat dan membuatku merasa untuk pertama kalinya dalam hidup aku dicintai dengan utuh. Dan malam pertama itu menjadi awal dari kehidupan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pernikahanku dengan Tuan Ben mengubah segalanya. Hidupku kini bukan lagi di balik pintu dapur, melainkan berdampingan dengannya di ruang rapat, menghadiri jamuan-jamuan resmi, dan bahkan mendampingi beliau dalam acara sosial serta proyek kemanusiaan. Aku sempat tak percaya, tapi itulah kenyataannya. Aku sekarang istri seorang pengusaha berpengaruh di benua emas, pemilik jaringan bisnis properti, pertambangan, dan ekspor. Tapi di balik semua kemewahan itu, aku masih Ayu. Aku masih bangun sebelum subuh, menyiapkan teh untuk suamiku. Aku masih membersihkan kamar tidurku sendiri. Bahkan, aku masih sering memasak nasi goreng dan sambal terasi, yang kini justru jadi makanan favorit Tuan Ben. Yang berubah hanyalah dunia di sekelilingku. Aku mulai mendirikan yayasan untuk membantu para pekerja migran yang terlantar. Aku tahu rasanya hidup tanpa kepastian, digantung agen, dijanjikan gaji tinggi, tapi akhirnya menangis sendiri di negeri orang. Aku tak mau mereka merasa sendiri seperti aku dulu. Aku mulai bicara di depan publik, muncul di media, dan kisahku viral di berbagai negara. Tapi semakin aku dikenal, ujian datang lebih tajam. Orang mulai meragukanku. Banyak yang menyebutku perempuan penggoda, pekerja migran matre, penjilat kekayaan, dan yang paling menyakitkan,
Ada yang menyebar isu bahwa aku menikahi Tuan Ben hanya demi uang dan kekuasaan. Aku terpukul, tapi suamiku berdiri di sisiku, memegang tanganku dan berkata, "Kita tidak hidup untuk menjelaskan diri pada semua orang, kita hidup untuk membuktikan siapa kita sebenarnya." Namun yang paling mengejutkan adalah suatu hari, di salah satu acara televisi, datang seorang tamu tak terduga. Seorang perempuan parubaya, mengenakan kerudung lusuh, membawa sebuah surat yang katanya, "Dari ibuku di kampung." Hatiku langsung bergetar. Kukira beliau sakit, atau terjadi sesuatu di kampung. Tapi yang tertulis dalam surat itu membuatku terduduk lemas. "Nak, maafkan ibu. Waktu kamu mau berangkat jadi pekerja migran, sebenarnya ayahmu tidak setuju. Dia merasa gagal sebagai ayah, karena membiarkan anak gadisnya pergi jauh mencari nafkah. Tapi hari ini, kami semua menangis bahagia melihatmu. Kamu tidak hanya mengangkat nama keluarga, tapi juga mengangkat nama bangsa. Ibu rindu kamu. Ayah sudah lama ingin memelukmu." Air mataku tak terbendung. Dan aku tahu, waktunya pulang. Aku dan suamiku berangkat ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun. Kami tiba di kampung dengan pakaian biasa, tidak membawa rombongan, tidak membawa kamera. Hanya aku, dia, dan dua anak kami yang sekarang mulai tumbuh besar. Saat aku turun dari mobil, ibu langsung keluar dari rumah, lalu terdiam. Ayah berdiri kaku di depan pintu. Lalu, tanpa aba-aba, beliau memelukku erat sambil menangis. "Anakku, maafkan ayah. Ternyata kamu lebih kuat dari yang kami kira." Dan aku pun menangis sejadi-jadinya. Di pelukan mereka, semua gelar, semua angka mahar, semua berita viral, hilang. Yang tersisa hanyalah aku, Ayu, anak desa dari dataran sejuta bintang, yang dulu bermimpi sekadar punya dapur yang tidak bocor. Kini, aku memiliki segalanya. Tapi yang paling kubanggakan bukan rumah besar, bukan uang miliaran, bukan gelar istri jutawan. Yang paling kubanggakan adalah aku tetap menjadi Ayu yang dulu, yang menjaga kejujuran, yang setia pada amanah, dan yang percaya bahwa satu langkah tulus bisa mengubah takdir siapa saja. Dan jika kau bertanya, apa yang paling indah dari semua ini? Jawabanku, saat aku menutup mata malam ini, aku tahu bahwa semua ini bukan mimpi. Ini nyata. Ini hidupku. Dan aku akan terus menulis bab baru dalam kisah ini, dengan cinta, dengan iman, dan dengan nama baik, yang tak akan pernah kulepaskan. Nasihat pembelajaran. Kejujuran dan integritas adalah permata paling berharga yang dapat mengubah takdir seseorang, bahkan di tengah ketidakpastian. Kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan kemampuan untuk tetap menjaga nilai-nilai diri dan menggunakannya untuk kebaikan bersama. Di balik citra keluarga yang sempurna, Melati, seorang wanita matang berusia 47 tahun, merasa terperangkap dalam rutinitas monoton dan kehilangan semangat. Adam, pasangannya yang berhati baik namun terlalu sibuk, tak lagi mengisi kekosongan jiwanya. Namun, kemunculan Dimas, menantu lelakinya yang menawan dan penuh perhatian, tiba-tiba membangkitkan percikan hasrat tersembunyi. Akankah Melati berani melampaui batas dan menemukan kembali dirinya di tengah pusaran godaan yang berbahaya? Ataukah ia akan terseret ke dalam kehancuran yang tak terhindarkan? Aku tak pernah menduga bahwa kehidupanku yang tenang akan mengalami pergolakan hebat seperti ini. Namaku Rian, seorang pemuda berusia 23 tahun, berasal dari kota bahagia. 2 minggu lalu aku tiba di kota megah. Tujuanku sederhana, melanjutkan studi di salah satu universitas negeri yang cukup ternama. Namun, hidup di kota sebesar ini tidaklah murah. Biaya tempat tinggal mahal, dan makanan pun lebih mahal lagi. Maka, ketika Paman Ardi menawari untuk menempati kediamannya, aku langsung menyetujui tanpa pikir panjang. Rumah itu luas, berlantai 2 dengan area depan yang lapang dan pagar besi setinggi dada orang dewasa. Namun, entah mengapa, begitu masuk, suasana di dalamnya terasa hampa. Bahkan suara jam dinding terdengar terlalu dominan di ruang tamu. Aku menempati kamar paling belakang, menghadap taman kecil yang hanya ditumbuhi tanaman lidah mertua.
Satu-satunya orang yang kutemui setiap hari adalah Bibi Rani, istri Paman Ardi. Ia seorang wanita berusia sekitar 34 tahun. Rambutnya panjang sebahu, matanya tenang, dan cara bicaranya sangat lembut. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan. Ia tak banyak bicara, hanya menyapa seperlunya. Kadang kami menyantap makanan bersama. Kadang aku makan sendiri karena harus buru-buru berangkat ke kampus. Paman Ardi, aku hanya bertemu dengannya 2 kali sejak kedatanganku. Katanya, ia sering bepergian keluar kota karena urusan pekerjaan. Sore hari, rumah tetap sunyi. Tak ada suara televisi, tak ada anak kecil. Hanya suara sendok di dapur, atau dentingan piring yang ditata Bibi Rani setelah mencuci. Aku jadi sering mengurung diri di kamar, menyelesaikan tugas, atau sekadar memutar lagu di ponsel. Malam hari, aku biasanya menyalakan laptop. Jaringan internet di rumah cukup cepat. Tapi sebagian besar waktuku kuhabiskan untuk menonton film atau membuka media sosial. Mencari hiburan, atau mungkin pelarian dari rasa asing yang perlahan tumbuh. Ada rasa tak nyaman di rumah itu, tapi juga tak sepenuhnya buruk. Seperti sedang berada di tempat persinggahan yang tidak benar-benar menjadi milik siapapun. Dan mungkin aku mulai menyadari rumah ini dan penghuninya menyimpan lebih dari sekadar kesunyian. Malam itu udara cukup lembab. Hujan gerimis sempat turun sore tadi, dan aroma tanah basah masih terasa hingga ke dalam kamar. Aku menutup jendela dan menyalakan laptop seperti biasa. Tugas kuliah sudah selesai, dan aku butuh sesuatu untuk mengalihkan pikiran. Iseng, aku membuka folder film yang tak sengaja kutelusuri minggu lalu. Judulnya dalam bahasa Jepang, tak terlalu kukenal, tapi rasa penasaran membuatku memutarnya juga. Awalnya tampak seperti drama keluarga biasa, namun seiring menit berlalu, ceritanya berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Tokoh pria di film itu adalah keponakan yang menumpang di kediaman bibinya. Tokoh wanita, tentu sang bibi yang jauh lebih dewasa. Cerita berkembang cepat, latar rumah yang hening, situasi kesepian, dan hubungan yang awalnya kaku, berubah jadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku terpaku, mungkin karena kemiripannya dengan keadaanku sendiri, atau mungkin karena cara film itu menggambarkan ketegangan yang halus tapi memikat. Musik latar lembut, kamera bergerak perlahan, dan saat adegan sensual muncul, pintu kamarku diketuk. Aku terlonjak kaget, cepat-cepat ku berhentikan film itu, tapi belum sempat berkata apa-apa. Pintu terbuka, Bibi Rani masuk, membawa keranjang berisi pakaian bersih. Ia melangkah pelan, menoleh ke arah layar laptopku, lalu matanya bertemu dengan mataku. Dalam detik itu, waktu seolah berhenti. Aku menahan napas, siap dimarahi, tapi tidak ada suara, hanya keheningan yang panjang. Lalu, senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang tidak kupahami, bukan kaku, bukan jijik, lebih seperti memahami. Ia berjalan ke sisi ranjang, meletakkan cucian. Tak satu kata pun terucap. Lalu ia keluar, menutup pintu perlahan. Suara engsel pintu seperti bergema di kepalaku. Aku menatap layar laptop. Film itu masih terhenti di adegan yang sama. Tanganku bergerak mematikan laptop. Dada terasa sesak, bukan karena malu, tapi karena ada sesuatu dalam mata Bibi Rani tadi. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Seolah dia tahu, dan seolah dia tak keberatan. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa berbeda. Tidak ada yang berubah secara fisik. Kursi masih di tempatnya. Televisi tetap menyala dengan volume rendah, dan suara jam dinding masih berdetak tenang. Tapi ada sesuatu yang mengambang di udara, seperti kabut tipis yang tak terlihat. Aku sarapan sendiri. Bibi Rani tidak muncul seperti biasa. Biasanya ia sudah duduk di meja makan, entah membaca resep atau menyulam. Tapi pagi itu, hanya piring kosong dan denting sendokku yang terdengar. Hingga malam tiba, aku tetap tidak melihatnya. Aku tak berani bertanya atau mencari. Mungkin ini hanya imajinasiku. Mungkin ia memang sedang sibuk. Atau mungkin ia menghindar. Pukul 11:15 saat aku hendak mematikan lampu kamar. Ada ketukan pelan di pintu. 2 kali. Lalu suara halus. "Rian."
Kamu sudah tidur? Aku menjawab pelan. Belum. Pintu terbuka. Di ambangnya berdiri Bibi Rani, mengenakan kaos lengan panjang dan celana santai. Rambutnya diikat seadanya. Ia tersenyum tipis. Aku bikin coklat panas. Temani sebentar di dapur, ya. Aku mengangguk tanpa suara. Kami berjalan bersama menyusuri lorong menuju dapur. Lampunya redup. Hanya ada 2 cangkir di atas meja kayu. Uap tipis mengepul dari masing-masingnya. Kami duduk berhadapan. Bibi Rani menyeruput minumannya, lalu menatapku. Kota bahagia itu sejuk, ya? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk, lalu menjawab pelan. Iya, sangat berbeda dengan sini. Ia tersenyum lagi, tapi senyum itu tidak bertahan lama. Matanya perlahan menurun. Pandangannya jatuh pada permukaan meja, seolah sedang menimbang sesuatu. Kamu tahu, Ardi itu sekarang jarang pulang. Terlalu sering mencari alasan. Katanya pekerjaan, tapi aku tahu, itu cuma sebagiannya. Aku terdiam. Tanganku menggenggam cangkir, tapi tidak kuseruput isinya. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Kadang rasanya rumah ini cuma tembok kosong. Aku bicara, tapi tidak ada yang mendengar. Aku berjalan, tapi tak pernah disambut. Dan malam-malam seperti ini, terlalu panjang untuk dilalui sendiri. Aku menatapnya, tapi tatapanku goyah. Kata-katanya menusuk, tapi yang paling membuatku gelisah adalah nada suaranya. Bukan mengeluh, bukan mengadu. Ia hanya mengisahkan, seperti seseorang yang sudah lelah menahan. Kami diam beberapa menit. Hanya bunyi sendok mengaduk yang mengisi udara. Lalu ia berdiri perlahan. Terima kasih sudah menemani. Istirahat ya. Ia berjalan menuju lorong kembali. Tapi sebelum hilang di tikungan, ia menoleh sebentar. Aku tidak marah soal semalam. Kemudian ia pergi. Hari-hari setelah malam coklat panas itu berjalan seperti biasa. Tapi tidak sepenuhnya biasa. Ada sesuatu yang berubah. Meski tak seorang pun menyebutnya. Tidak ada yang dibicarakan. Tapi keheningan antara kami terasa lebih padat dari sebelumnya. Bibi Rani kini lebih sering muncul di dekatku. Kadang hanya sekadar bertanya sudah makan atau belum. Tapi caranya masuk kamar tanpa mengetuk. Dengan alasan ingin meminjam gunting atau menaruh pakaian yang sudah disetrika. Membuatku makin gelisah. Setiap langkahnya di lorong seolah terekam jelas oleh pendengaranku. Detak sepatunya, suara kain yang bergesekan. Semua menjadi sinyal aneh yang kutunggu sekaligus kuhindari. Pagi itu, aku sedang membaca materi kuliah di meja belajar. Tiba-tiba, Bibi Rani masuk begitu saja sambil membawa baju. Ini bajumu yang kemarin, sudah kering, katanya santai, lalu meletakkannya di atas tempat tidur. Aku hanya mengangguk, tapi saat ia hendak keluar, tangannya menyentuh bahuku sekilas. Kulitmu hangat, jangan begadang terus ya. Ucapnya pelan, seperti gumaman. Sentuhan itu sebentar, tapi membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku tidak tahu apakah ia menyadarinya, tapi aku jelas merasakannya. Malamnya, aku turun ke dapur lebih awal. Kupikir aku butuh udara, atau mungkin aku sedang mencari alasan lain untuk sekadar melihatnya lagi. Ketika aku duduk di kursi dan membuka lemari es, suara langkah kakinya terdengar dari arah ruang tengah. Aku baru saja bikin puding. Mau? Tawarnya sambil membawa 2 mangkuk kecil. Kami duduk berdua. Lagi. Tapi tak banyak bicara. Saat aku menatapnya, matanya juga menatap balik. Lama. Tidak berkedip. Ada sesuatu di matanya yang tak biasa. Seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa terucap. Bibirnya bergerak sedikit, tapi tak mengeluarkan suara. Aku mengalihkan pandangan, tapi pandangan itu membekas. Seperti hangatnya matahari yang tak langsung menyengat, tapi perlahan membakar. Malam-malam berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Caranya menyelipkan rambut, cara ia menghela napas saat membuka jendela, bahkan suara langkahnya yang mendekat dari arah dapur. Semua terasa berbeda, atau mungkin aku yang mulai melihatnya berbeda.
Suatu siang, saat ia sedang menyiram tanaman, aku berdiri di beranda lantai 2. Dari atas, aku melihat tubuhnya dibungkus daster sederhana, tapi entah kenapa, tampak seperti lukisan hidup. Angin meniup rambutnya, dan ia menengadah, melihatku. Lagi-lagi mata kami bertemu. Tapi kali ini, tatapan itu tinggal lebih lama. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya keheningan yang terasa hangat, menggoda, dan berbahaya. Langit kota megah mendung sejak sore. Gerimis turun pelan, menempel di kaca jendela kamar dan menciptakan suara lembut yang anehnya justru membuat suasana makin sepi. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah ikut menahan napas bersama isi hatiku yang semakin kacau. Aku haus, tapi kulihat air di kamar sudah habis. Dengan malas, aku bangkit dan melangkah ke dapur yang berada di ujung lorong. Lampu di sana menyala temaram, dan terdengar suara gemerisik samar. Kupikir tikus atau kucing lewat. Begitu aku masuk, langkahku terhenti. Di lantai, tepat di depan lemari pendingin, Bibi Rani duduk bersandar. Kepalanya tertunduk, dan kedua tangannya menutupi wajah. Bahunya naik turun, pelan tapi pasti. Ia sedang menangis. Aku panik, tak tahu harus berbuat apa. Tapi kakiku berjalan sendiri, mendekat. Aku berjongkok di sebelahnya. Ia tidak langsung menoleh. Hanya suara isaknya yang menjawab kehadiranku. "Bu," ucapku pelan. Ia menoleh, perlahan. Matanya basah, hidungnya memerah. Tapi ia tidak buru-buru menyeka air matanya. Ia seperti lelah, tak peduli lagi dengan siapapun yang melihatnya rapuh. Aku tidak tahan lagi. Gumamnya hampir tak terdengar. Aku diam, menunggu, memberi ruang. Dan akhirnya, ia bicara. "Ardi, suamiku, dia berselingkuh. Sudah lama. Aku tahu dari ponselnya." Tapi aku diam saja. Kata-katanya menggantung, seperti awan berat yang enggan jatuh. Aku menunduk, ingin marah, tapi tak tahu kepada siapa. Tanganku gemetar, tapi entah kenapa mendekat padanya. Lalu tanpa sadar, tanganku menyentuh punggung tangannya. Ia tidak menolak, justru menggenggam jemariku. Erat, seolah butuh pegangan agar tidak tenggelam. "Maaf, kamu jadi lihat aku seperti ini," katanya lirih. Aku menggeleng pelan, tak tahu harus bicara apa. Tapi dalam diam itu, kami tetap duduk di lantai dapur. Di tengah gerimis malam yang terus menetes di luar jendela, kami duduk bersisian. Tangan kami masih bertaut. Waktu berjalan lambat, tapi tidak ada yang ingin berdiri duluan. Saat akhirnya ia bangkit, ia hanya berkata, "Tidurlah, besok kuliah, kan?" Aku mengangguk, tapi saat menoleh ke belakang sebelum keluar dari dapur, kulihat sosoknya berdiri diam di sana. Dalam temaram lampu, wajahnya tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Dan aku, entah kenapa merasa ingin menemani. Matahari pagi menyelinap masuk lewat sela gorden. Suara azan subuh sudah lama berlalu, tapi aku masih terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang kosong. Pikiran kacau, tubuh lelah, tapi mata menolak terpejam. Bayangan malam di dapur masih lekat. Sentuhan tangannya, wajahnya yang rapuh. Semuanya berputar di kepala, tak mau hilang. Hari itu berjalan canggung. Kami nyaris tidak bertemu di pagi dan siang hari. Saat aku keluar kamar, ia tak terlihat. Saat aku kembali, hanya piring kotor di wastafel yang memberi bukti kehadirannya. Seolah semuanya kembali ke awal. Tapi hatiku tahu, sudah ada yang berubah. Menjelang sore, aku menyetrika baju di ruang tengah. Biasanya ada asisten rumah tangga yang mengurus. Tapi sejak Bibi Rani memecatnya bulan lalu, rumah besar ini hanya diisi kami berdua. Sambil berdiri, aku melamun. Pikiranku berkelana antara tugas kuliah dan wajah Bibi Rani malam itu. Lalu tiba-tiba, ada pelukan dari belakang. Tubuhku menegang. Bibi Rani, tangannya melingkar di perutku. Wajahnya menempel di punggungku. Hangat dan mengejutkan. Aku tidak berani bicara.
Tapi pelukannya tidak dilepas. "Maaf," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak menjawab. "Tidak bisa." Lalu dia bergerak, pelan, menghadapku. Matanya berkaca, tapi bukan tangisan. Lebih seperti badai yang sudah lama ia tahan. Bibirnya bergetar, dan dalam satu tarikan napas, segalanya terjadi begitu saja. Pelukan berubah menjadi ciuman. Sentuhan berubah jadi dekapan. Tidak ada yang direncanakan. Tidak ada kata cinta. Tapi tubuh kami bicara lebih jujur dari apapun yang bisa diucapkan malam itu. Setelah semua selesai, kami hanya duduk bersisian di lantai, terbungkus selimut keheningan. Tak ada kata, tak ada tanya, hanya napas yang masih belum teratur. Bibi Rani menarik diri lebih dulu, menunduk, lalu berdiri. Ia berjalan pergi tanpa menoleh. Aku tetap duduk, tak bisa mengejar, tak tahu harus bicara apa. Malam itu, aku baru menyadari satu hal. Kadang, hal-hal yang kita pikir salah bisa terasa paling jujur. Tapi justru karena kejujuran itulah, semuanya menjadi rumit. Pagi itu, aku mendengar suara ramai dari ruang tamu. Gelak tawa, bunyi sendok beradu dengan cangkir, dan suara perempuan yang tak kukenal. Aku turun dari kamar, masih setengah mengantuk. Dan di sana, duduklah ibuku. "Ibu?" tanyaku pelan. Ia tersenyum lebar, berdiri dan memelukku erat. Sudah hampir 2 bulan sejak terakhir kami bertemu. Tapi aku tak sempat bertanya mengapa ia kesini. Karena di sampingnya, duduk seorang gadis. Manis, rapi, berkerudung warna salem dan senyum yang tidak lepas dari wajahnya. "Ini Indah, Nak, putri teman lama ibu. Cantik, kan? Kamu pasti cocok." Dunia seperti mengecil. Bibi Rani muncul dari arah dapur, membawa nampan berisi minuman dan kue. Ia tidak menoleh ke arahku. Ia hanya meletakkan nampan dengan senyum ramah, lalu kembali berlalu, tanpa suara. Tapi aku bisa melihat matanya saat berbalik. "Hempah, kosong." Ibu bicara banyak, tentang silaturahmi, tentang perjodohan, tentang masa depan yang lebih pasti. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Indah manis, sopan, dan sepertinya benar-benar tertarik. Tapi aku tidak bisa memikirkan apapun selain sosok yang kini tak lagi menatapku. Malam tiba, rumah sudah kembali sepi. Aku keluar ke beranda lantai atas, duduk bersandar di kursi kayu. Angin kota megah membawa bau debu dan kenangan yang mengganggu. Langit mendung, hujan mungkin turun sebentar lagi. Lalu langkah pelan terdengar. Aku tidak perlu menoleh. Sudah tahu siapa yang datang. Bibi Rani duduk di kursi sebelah. Tanpa kata, kami hanya diam. Lama, tidak saling pandang, tidak saling menyentuh. Tapi aku bisa merasakan sesak yang sama di antara kami. "Aku tidak akan mengganggumu," ucapnya akhirnya. "Lirih, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku kering. Hanya napasku yang menguat. Malam itu, tak ada sentuhan, tak ada isyarat. Tapi semuanya justru terasa lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kami lalui. Aku tetap di beranda hingga larut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi orang asing di rumah ini. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang makin berat. Suatu pagi, suara mobil masuk ke halaman rumah terdengar. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Itu Ardi, pamanku. Ia pulang lebih cepat dari jadwalnya. Aku melihatnya turun dari mobil dengan tas besar. Wajahnya tampak lelah tapi ada senyum yang sulit kutafsir. "Aku sudah memutuskan," katanya kepada Bibi Rani yang keluar menyambut. "Aku akan menetap di sini. Pekerjaanku sudah bisa dilakukan dari rumah." Rumah yang dulu terasa lengang, kini penuh dengan kehadirannya. Suara langkahnya yang berat dan suara teleponnya memenuhi setiap sudut. Bibi Rani tampak berbeda, lebih waspada, lebih tertutup. Aku yang biasanya punya ruang bebas di kamar pojok, kini merasa sempit. Ia jarang sekali memasuki kamarku lagi. Kami berdua, aku dan Bibi Rani,
seperti terasing di dalam rumah yang sama. Setiap pertemuan terasa seperti ritual yang dipaksakan, penuh tatapan yang dipendam. Aku masih menyimpan surat yang kutulis, tapi belum berani menyerahkannya. Ada ketakutan yang melingkupi. Pada suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, aku menulis di meja belajarku. Surat itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri dan perasaan yang tak terucapkan. Apakah aku harus memilih antara keluarga dan hati yang bergejolak, atau membiarkan semua ini hilang seperti bayangan yang tenggelam dalam gelap? Aku tahu satu hal, rumah ini sudah berubah, dan aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ardi pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan pekerjaan yang tak bisa ditunda. Kesempatan itu kuambil untuk berbicara lagi dengan Bibi Rani. Kami sepakat bertemu di dapur, tempat di mana dulu kami sering duduk bersama menyeruput coklat panas dan berbagi cerita. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada tawa atau senyum yang menyambutku. Matanya yang dulu penuh kehangatan kini tampak penuh kesedihan dan beban. Dia duduk di kursi dengan tangan menggenggam erat gelas yang hampir kosong. Suara napasnya berat. Aku merasa jijik pada diriku sendiri. "Rian," ucapnya pelan. "Semua ini salah. Aku tahu kita salah, tapi aku tak mampu berhenti." Suaranya bergetar, menahan tangis yang nyaris pecah. Aku menunduk, sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk menenangkannya. Hati kecilku bergejolak. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu itu bukan solusi. Aku pun mengambil surat yang selama ini kusembunyikan di balik tumpukan buku dalam lemari kamarku. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan surat itu padanya. "Aku menulis ini, Bu," kataku. "Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ingin kau tahu bagaimana aku merasa." Dia membuka surat itu perlahan dan membaca. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Kalau bukan karena kita salah waktu, aku akan memilihmu." Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia menatapku dengan tatapan penuh arti. "Rian, aku takut kita akan hancur jika terus begini. Aku takut kehilangan segalanya." Suaranya hampir berbisik. Aku menggenggam tangannya. "Aku juga takut, Bu. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Kita berada di jalan yang berbahaya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya berhenti." Waktu seolah berhenti sejenak. Di tengah keheningan itu, aku merasa bahwa perasaan kami terikat lebih dari yang bisa kami ungkapkan. Namun, aku juga sadar bahwa kenyataan menunggu kami di luar sana. Saat Ardi kembali, aku harus memilih, mempertahankan rahasia ini atau membiarkan semuanya terbuka dan hancur. Aku menatap keluar jendela, mencoba mencari jawabannya dalam gelap malam yang pekat. Hari pertemuan keluarga akhirnya tiba. Ibu datang membawa kabar dan undangan resmi untuk Rian mengenal Indah, gadis pilihan keluarga. Semua terasa begitu cepat dan formal. Rian yang sejak awal merasa bimbang kini harus berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa dihindari. Di ruang tamu rumah yang megah, keluarga besar berkumpul. Sambil tersenyum ramah, Indah duduk di hadapan Rian. Mereka berbincang dengan sopan, tapi ada jarak yang tak terlukiskan antara keduanya. Rian merasakan tekanan berat di dadanya, sebuah beban yang semakin tak tertahankan. Sementara itu, di dapur yang sunyi, Bibi Rani mengawasi dari jauh. Tangannya sibuk menyiapkan minuman, tapi matanya yang sayu menatap ke ruang tamu dengan kesedihan yang dalam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya diam dan menahan perasaannya sendiri. Pertemuan itu berakhir tanpa ada protes atau keberatan dari siapapun. Semua berjalan sesuai rencana keluarga. Rian kembali ke kamar dengan langkah berat. Pikirannya penuh dengan kekacauan. Ia tahu, hidupnya harus terus berjalan. Keputusan harus dibuat. Walau hati merasa terluka, Bibi Rani tetap tinggal di rumah itu, menjadi sosok yang pendiam. Di balik senyum dan sikapnya yang tenang, tersembunyi rahasia yang tak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun. Rahasia yang menjadi beban yang berat untuk dipikul sendiri. Malam itu, Rian duduk di tepi jendela kamarnya, menatap kota yang gemerlap di kejauhan. Ia tahu, jalan hidupnya telah berubah. Hubungan yang salah waktu itu harus berakhir.
Meski kenangan dan perasaan itu tetap membekas dalam hatinya. Di antara keramaian dan kesunyian, masing-masing dari mereka melangkah di jalan yang berbeda. Sebuah kisah yang penuh dengan rasa bersalah, cinta yang terlarang, dan kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Nasihat dan pembelajaran. Hati seringkali menuntut apa yang diinginkannya. Namun kebijaksanaan adalah kunci untuk memahami kapan sebuah perasaan harus diikhlaskan. Meskipun godaan bisa terasa membebaskan, kebahagiaan sejati justru ditemukan dalam kejujuran dan penerimaan terhadap konsekuensi pilihan, demi kedamaian batin jangka panjang.